Mundur. Ikutin komando. Mundur. Tolong. Hei. Mundur, semuanya mundur. Dan ini di lingkungan Banten ini telah terjadi pencaplokan tanah secara paksa oleh oligarki. Maka untuk itu saya mewakili pada Kesultanan dan Kerajaan Nusantara untuk mencabut kembali apa yang sudah diserahkan oleh Kesultanan dan Kerajaan Nusantara kepada pemerintah. Dan untuk itu akan diserahkan kembali kepada Kesultanan Banten untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saya minta dari Banten ada, kebetulan ini ada kiai juga dari Banten. Oh, siap ini juga Habib juga. Maka Habib, untuk itu saya kembali sebagai pembina penyelesaian Kesultanan Kerajaan Nusantara menyerahkan kembali tanah wilayah tanah adat ini kepada orang Banten untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya mari kita bersama berjuang dan kita deklarasikan bahwa apa yang saya sampaikan bahwa rakyat Banten, dan bukan rakyat Banten ya, tapi rakyat dan bangsa Indonesia anti oligarki. Makanya oligarki itu, dan minta juga kepada Presiden Prabowo untuk segera menghentikan kegiatan JIPIT 2 ini dan membuatkan PSN-nya. Dan insya Allah juga apa yang disampaikan oleh wakil beliau di DPR juga siap untuk Prabowo akan mengevaluasi kembali mengenai PSN ini. Hanya itu saja, dan mengucapkan makasih Alhamdulillah kembali lagi rakyat Banten supaya kiprah lagi dan Sultan Banten supaya kembali mengingatkan tanahnya masyarakat Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pesan penting mewakili Raja-Raja dan Sultan Nusantara. Mayor Jenderal Samsul Jalal mengingatkan kalau pemerintah tidak kunjung bekerja untuk rakyat, tapi hanya melayani kami, maka para sultan dan raja-raja Banten akan menarik kembali mandatnya. Jadi negara ini tinggal kita menteng doang. Pak Sunarto sudah bisa? Oke, setelah Pak Kolonel Sugawara, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Saudara-saudara,
dalam Undang-Undang 1945 dalam pembukaan sudah jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu apapun bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Saudara, dengan dasar ini melindungi kita semua. Rakyat Banten yang menderita ditabrok dengan cara intimidasi, eksekusi, kriminalisasi, benar-benar biadab. Aguan harus ditangkap. Jokowi harus ditangkap. Tangkap Aguan. Makin terang benderang. Dari yang tadi disebutkan oleh Pak Marwan, dari OCCPR telah jelas dapat ranking, tapi ranking yang menjijikkan bagi bangsa Indonesia. Ingat, kita diwarisi barang busuk, barang yang menjijikkan. Itulah saudara, memang ada keterkaitan antara Aguan dengan Jokowi. Sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang sengaja atau tidak sengaja membela Aguan, hentikan sekarang juga, karena jelas-jelas dia adalah pengkhianat yang menjajah bangsa kita, tanah air kita. Selanjutnya, sebagai penutup, saya sebagai purnawirawan memang belum tua sih, umur sekarang baru 75, alhamdulillah, tetapi tidak akan mengurangi semangat saya mengajak kepada teman-teman di seluruh pelosok tanah air, wahai para purnawirawan, mulai Senin sampai Jumat saya, tugas kita belum selesai sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, wahai teman-temanku semua, ini salah satu contoh saja rakyat Banten. Di Rempang, di Sumatera, di Surabaya, di Kalimantan Timur mengalami hal yang sama. Oleh karena itu terakhir saya mengingatkan kepada Bapak Prabowo. Pak Prabowo, saya suka waras. Dulu pernah sama-sama kita. Hanya nasib berbeda. Saya tetap kolonel, Bapak menjadi presiden. Saya sangat bangga. Dan akan lebih bangga Bapak secepatnya menangani musibah ini. Kita tolong rakyat kita sehingga Indonesia yang sudah 70 lebih merdeka akan benar-benar merasakan kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayangkan betul aksi-aksi kita ini adalah aksi-aksi yang tetap acung jempol, tetap keren, tetapi kita tidak memahami bahwa mereka secara sistematis telah memiliki kepemilikan sah sertifikat tanah paten permanen itu ada di tangan orang-orang Cina untuk Tangerang Raya. Karena skema mereka sejak tahun 80-an adalah membuat Imperium Contendem Christus. Maka kenapa tahun 1998 bulan Februari dibentuk kota Tangerang? Karena Tangerang mulanya hanya ada pembentukan Tangerang Kabupaten saja. Tanggal 29 September 2009 dibentuk Tangerang Selatan. Agendanya adalah pembentukan Tangerang Timur, Tangerang Barat, Tangerang Utara. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, apabila 5 atau lebih kota kabupaten, maka bisa dibentuk provinsi baru. Jadi programnya adalah pembentukan Provinsi Kristen Tangerang Raya. Namun sayang di kalangan masyarakat tidak membaca dengan baik.
Maka saya ingin mengatakan, untuk pertemuan hari ini kita akan katakan bahwa PIK 2 harus dibatalkan dan status PSN harus segera dicabut, dan seluruh rakyat Tangerang jangan mau diadu domba sebagaimana mereka menyergap rombongan yang datang ke tempat semula. Takbir! Saya ingin katakan dengan kata akhir bahwa pertahanan kita sudah sangat lemah. 88% sertifikat tanah di tangan mereka. Kita jangan hanya terus seperti karnaval, demo-demo seperti begini terus, pada secara hitam di atas putih, secara otoritas kekuasaan, otoritas tanda tangan dan stempel basah ada di tangan mereka. Sekian dari saya, selamat menindaklanjuti. Dan saya percaya nanti guru-guru kita, para pemimpin kita, para tentara-tentara kita, dan orang-orang yang punya komitmen untuk mengingatkan bagaimana kita menghadapi situasi terburuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Alfian Tanjung untuk menyemangati acara ini. Deklarasi kali ini, jika saya bilang PIK 2, maka kita jawab dengan batalkan. PIK 2, batalkan. PIK 2, batalkan. Kalau saya bilang Aguan, tangkap. Aguan, tangkap. Aguan, tangkap. Baiklah, selanjutnya akan diberikan orasi dan penjelasan dari Bapak Danjen Kopassus, Bapak Sunarko. Pada Bapak Sunarko kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hanya bekas Danjen Kopassus. Pembawa acara tadi bisa bikin marah Danjen yang sekarang. Saya bekas tentara. Tadi kalau Pak Sugeng itu senior saya sudah 75 tahun, saya baru menjelang 72 tahun. Masih muda. Bapak Ibu sekalian, negara kita ini sudah merdeka hampir 80 tahun yang lalu. Tapi penindasan ala penjajah kompeni atau penjajah Jepang masih berlangsung sampai hari ini. Di mana salahnya? Kalau saya katakan pertama ya pemerintah yang memberi peluang kepada pengembang atau pengusaha busuk dan ragus. Pemerintah itu adalah orang yang kita sebut sebagai pengkhianat. Pengkhianat negara. Karena dia memberi kesempatan kepada pengusaha ini untuk menindas rakyat miskin. Berikutnya, rakyat juga salah. Karena takut diam-diam saja ditindas. Jangan merasa rakyat itu nggak bersalah. Bersalah. Saya berkata berkali-kali, yang bisa merubah nasib kita, kita sendiri. Memang kita berharap wakil kita di eksekutif dan di legislatif peduli sama kita. Tapi kalau mereka sudah jadi pengkhianat, tidak bisa kita harapkan. Kita sekarang bekerja. Karena itu pada kesempatan ini, mungkin saya akan sampaikan ada 3 poin. Pertama, kepada pemerintah dengan seluruh aparatnya, kepolisian, TNI, aparat desa, jangan kau jadi begundal dan jadi pesuruhnya pengusaha busuk ini. Kau itu pengkhianat. Tadi pagi saya sudah rasakan. Saya berhenti salah satu masjid, pengurus masjid meminta saya pergi. Sekarang udah ada perintah Kapolsek, jangan di sini kumpul. Saya katakan sebut, karena saya sudah dapat info pagi tadi di masjid Al-Ma'arif Kohot. Ini kan namanya pengkhianat nih. Jadi kalau permintaan saya pertama, baik pejabat di eksekutif dan di legislatif, kalian adalah wakil kami yang mengelola kami, bertindak dan bersikap yang adil, jujur. Jangan kalau ada rakyat miskin ditindas kau diam saja. Kalau ada pengusaha kaya yang memberi kau recehan tulang, kau dukung. Kita orang beragama,
Kalaupun di dunia ini Anda tidak terima itu pembalasan, di akhirat kau terima nanti itu. Nanti kita buktikan kalau kita udah sama-sama di akhirat. Jadi saya minta sekali lagi para pemerintah, oligarki hitam busuk ini ada karena pengkhianat memberi kesempatan. Pengkhianat tadi adalah aparat dan pejabat pemerintah yang ikut menjolimi rakyat jelata. Jadi kalau ada pembangunan silakan kita dukung. Tapi dalam satu pembangunan tidak ada yang satu pihak diuntungkan terutama yang kaya, satu pihak ditindas, dimarginalkan, bahkan seperti kata tadi mungkin dibinasakan. Itu kepada pemerintah dan aparatnya, kepada pengusaha, atau namanya oligarki hitam dan sebagainya. Kami dan rakyat ini juga sama-sama manusia, punya hak hidup yang sama di sini. Kau yang punya utang harus membantu kami yang miskin, bukan kau tindas. Kau manfaatkan untuk menambah kekayaanmu. Inilah yang namanya pengusaha bangsat dan bajingan. Aja, maaf, lagi ada ajan. Kita berhenti sebentar. Ada azan. Baik, kita dengarkan azan zuhur. Setelah itu nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan. Yang kedua, saya sampaikan kepada pengusaha. Kalau kamu menambah kekayaanmu, silakan.
Kalau kamu mau beli tanah rakyat silakan, tapi belilah sesuai dengan kesepakatan atau kemauan pemiliknya, bukan dipaksa dengan menggunakan para pengkhianat yang udah kau bayar tadi. Silakan mau beli, jangan tanah semeter 500.000 kau paksa dengan 50.000, bahkan ada yang belum dibayar sudah kau kuasai. Jadi jangan sampai rakyat marah, ada revolusi rakyat, gepeng kau semua. Itu kepada pengembang rakus hitam yang saya sampaikan pesan kepada rakyat. Kalau kebetulan pihak yang kita harapkan dalam hati pemerintah dan legislatif belum mau peduli sama kita, karena mungkin dia budak, suara kita nggak saya dengar, kita berupaya sendiri. Jangan takut sama preman atau aparat pengkhianat tadi. Bersatulah kau, bersatulah kita, lawan. Mempertahankan hak itu adalah kewajiban. Kalau kita disitu jadi korban, kita itu jihad fisabilillah. Tanya Pak Ustadz ini. Mempertahankan hak itu adalah kewajiban. Jadi jangan diam aja. Karena saya lihat sendiri masyarakat yang jadi terdampak ini ngomong pun takut. Padahal di kampung itu kalau mau bersatu lebih besar jumlahnya dari preman. Kalau ada aparat desa, berapa kelintir sih dia? Preman, berapa kelintir sih dia? Dia dapat dia cuma rakyat. Jadi jangan takut. Pinterlah, bersatulah, dan berani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan taujih dari Kiai Haji Sobir Lubis sebagai Ketua Persada. Pada Ustaz Kiai Haji Sobir Lubis, kami persilakan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para tokoh bangsa, para pimpinan ormas, pimpinan lembaga, pondok pesantren, dan juga di sini cukup banyak dari kawan-kawan praktisi hukum. Pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, abang-abang jawara yang darahnya masih mendidih, masih punya darah ketika melihat kezaliman, darahnya mengalir deras. Saudara sekalian, apa yang tadi Pak Narko katakan, bahwasannya kezaliman itu tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan, kita akan dihukum oleh Tuhan. Dosa kita membiarkan kezaliman, saudara sekalian. Apalagi kita mampu untuk mencegahnya, mampu untuk menangkalnya. Itu adalah sebuah perbuatan ibadah, mencegah daripada kezaliman. Tapi kalau kezaliman kita biarkan, ada orang yang mengatakan itu bukan urusan saya, lalu yang lain juga diam, bukan urusan saya tidak ikut campur, saya tidak mau tahu apa yang akan terjadi ketika Allah hancurkan negeri-negeri. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun.
tidaklah kami hancurkan satu penduduk negeri kecuali karena penduduknya sudah pada zalim. Bagaimana penduduknya sudah pada zalim? Dia membiarkan kezaliman, itu juga zalim, saudara sekalian. Betul atau tidak? Makanya membiarkan kezaliman adalah sebuah kezaliman. Apalagi masyarakat yang dizalimi, apabila dia sudah lemah, begitu ada yang membantu, maka ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin yang namanya kezaliman pasti akan hancur, musnah dan binasa. Betul? Kira-kira saya mau nanya ini, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, manusia berhadapan cuma dua, orang jahat, orang baik. Orang jahat, orang baik, nggak ada yang lain. Orang baik, nabi-nabi diutus 124.000 nabi diutus oleh Allah ke muka bumi. Untuk apa? Untuk melawan kemunkaran dan mencegah kezaliman. Itulah yang diteruskan oleh para alim ulama, oleh para ilmuwan. Tidak boleh kita membiarkan kezaliman. Apalagi saat sekarang ini kita bisa lihat kedaulatan negara kita yang terinjak-injak. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada orang datang ke rumahku ingin merampas hartaku, apa yang aku lakukan? Aku biarkan atau aku lawan?" Nabi katakan, "Imna'hu," cegah dia, lawan dia. Lalu sahabat bertanya lagi, "Apabila aku bunuh dia?" "Fa'in qataltuhu," apabila aku bunuh dia. Nabi menjawab, "Huwa finnar," dia di neraka, dia dosa, saudara. "Wa in qatalani," apabila dia yang bunuh saya. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, "Anta syahid fil jannah," engkau masuk surga karena membela harta. Syahid kita membela harta, saudara, wajib. Tadi Pak Narko udah nyinggung, bela hak itu kewajiban. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada kita, "Man mata duna malihi fahuwa syahid." Siapa orang yang mati karena mempertahankan hartanya, mati syahid dia. Jadi kira-kira kalau begini, masih ada orang takut atau tidak untuk mempertahankan harta? Iya. Apalagi yang kita pertahankan adalah kedaulatan tanah air kita. Itu sudah lebih wajib lagi kita pertahankan wilayah kita, saudara sekalian. Jangan sembarangan. Wilayah kita ini negara berdaulat, saudara. Kemudian seenak-enaknya pengusaha-pengusaha bisa bayar sana, bayar sini. Lalu pejabat-pejabat akhirnya menandatangani, meng-ACC saja semua keinginan pengusaha-pengusaha busuk. Hati-hati. Ini kita berarti itu sudah kejahatannya udah satu paket. Sudah satu paket. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita nyatakan, saya datang dari Bogor karena saya merasa PIK 2 ini adalah wilayah Indonesia yang sudah terinjak-injak kehormatan dan harga diri saya sebagai rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya berpesan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya kepada para ulama, mari sama-sama kita bangkit bersatu. Jangan membiarkan kezaliman, kecil dibiarin. Lama-lama kita yang hina seperti saat sekarang ini, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kita dihukum karena kita tidak mau melawan kezaliman, saudara. Takbir. Jadi kezaliman dan kemaksiatan itu adalah satu paket yang harus dilawan. Matinya kita membela harta kita, membela kehormatan kita adalah sebuah kemuliaan. Mati kita pasti mati syahid. Makanya kita berharap ikhlaskan niat, langkah demi langkah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membiarkan kezaliman. Apalagi di sini masyarakat sangat banyak sekali
tanah-tanah yang hasil tipuan, dibujuk, dibohongi untuk melepas tanahnya. Katanya ini proyek strategis negara, dibayar 50.000 1 meter. Zolim atau tidak? Jahat atau tidak? Hasil menipu lagi. Padahal yang PSN, proyek strategis nasional, bukan sampai ribuan hektar, hanya 1.755 hektar saja. Tapi kenapa masyarakat yang lain harus ikut digusur, harus dipaksa untuk melepas tanahnya harga 50.000? Ini adalah kezaliman yang nyata, ditakut-takutin, diintimidasi. Semoga mulai hari ini kita bangkit bersatu melawan oligarki busuk, saudara. Siap berjuang, siap berjihad. Takbir. Kita minta kepada pemerintah supaya segera menghentikan kezaliman ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan Allah terima amal perjuangan kita semua ke sini, dicatat oleh Allah sebagai amal jihad, amal ibadah yang mulia, mengangkat harkat dan martabat diri kita, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kalau masih semangat, ada pantun. Nah. Ustaz Sabri dari Bogor. Oligarki kita kejar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, untuk selanjutnya tadi kita dapat informasi dari Bogor. Sekarang kita akan dengarkan penduduk asli pemilik tanah ini, yaitu dari Banten, yaitu Ustaz Kiai Haji Jawari. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lembek Bapak Ibu, semuanya lembek. Kenapa loyo? Belum makan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Apa kita merasa panas? Apa kita merasa panas? Jika merasa panas, lebih baik masuk ke kolong saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir sama-sama di sini, semuanya orang-orang yang sudah tahu tentang PIK 2. Yang belum bisa hadir di sini, yang tidak peduli dengan PIK 2, berarti orang-orang yang belum tahu apa-apa. Betul? Sekarang saya kasih tahu, ini PIK 2 yang mengatasnamakan PSN, wajib kita tolak. Siap kita tolak? Siap kita lawan? Kenapa kita tolak ini PIK 2? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, yang nyata-nyatanya PIK 1 contohnya. PIK 1 di sana itu siapa yang nempatin? Siapa yang nempatin? Pantai Indah Kapuk 1 di sana siapa? Tempat apa? Maka oleh karena itu, satu pun warga negara Indonesia, orang kita tidak ada yang bisa masuk ke PIK 1 di sana. Betul? Masuk ke PIK 1 ke sana, kawan kita masuk ke sana, ditanyain password. Berarti itu apa? Menandakan PIK 1 adalah di dalam negara ada negara. Betul? Berarti suatu negara dalam negara. Betul apa betul? Nah, oleh karena itu PIK 2 juga akan menambah jadwalnya. Sampai PIK 3, PIK sampai PIK 11. Semua pantai utara ini dari Banten sampai Solo ke sana akan di planning oleh oligarki, dijadikan untuk yaitu proyek strategis nasional dengan alasannya. Oleh karena itu wajib kita tolak. Kenapa? Karena di sana di pinggir-pinggir pantai semua akan dibangun yaitu perumahan-perumahan elit. Siapa yang akan menghuni? Kira-kira orang sini bukan? Kira-kira perumahan-perumahan elit di sana yang menghuni siapa? Apa orang Kronjo? Apa orang Banten? Enggak kebeli, Pak. Yang menghuni adalah elit-elit orang Cina yang diimpor dari Cina, didatangkan dari Cina.
penduduk Cina daratan disuruh datang semua ke sini untuk mengisi yaitu bangunan-bangunan elit itu. Karena orang Indonesia, orang kita nggak ada yang kebeli, betul? Contohnya di Pik 1 itu, Pantai Indah Kapuk, siapa yang membeli? Bos-bos semuanya yang dari Cina, betul? Kita tidak rasis sebenarnya, saudara-saudara. Kita bukan rasis. Kalau memang pemerintah akan membangun perumahan yang sangat banyak untuk masyarakat miskin kita, monggo. Akan tetapi ini yang akan dibangun adalah pantai utara ini semuanya akan dibangun oleh Aguan, yaitu diiklankan ke luar negeri, diiklankan ke Cina. Berarti yang akan membelinya orang-orang Cina, betul? Betul. Oleh karena itu, kenapa? Berarti wajib kita cegah. Siap kita tolak? Siap kita cegah? Takbir. Yang kedua, kenapa Pik 2 ini harus kita cegah dan harus kita singkirkan? Karena ini adalah bentuk penjajahan dan penindasan, betul? Dari zaman dulu, Pak, setiap penjajahan dan penindasan itu pasti ada kacung-kacungnya, betul? Duh, kenapa Belanda menjajah negara kita sampai 350 tahun? Karena memang banyak pengkhianat-pengkhianat, betul? Tentara Belandanya cuma 1-2, pengkhianatnya 200, betul? Yang menjilatinya itu banyak 200. Sekarang juga penjilatnya banyak di sana tuh, betul? Itu. Nah, sekarang lagi dijajah secara halus ini. Dengan apa? Dengan alasan pembangunan menjadi proyek strategis nasional. Oleh karena itu, kami percayakan kepada Bapak Prabowo, Presiden baru, yang memang kalau memang beliau jiwa patriotismenya masih melekat di kandung badannya, insya Allah mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menutup dan mencabut proyek PSN itu, betul? Tapi jikalau Pak Prabowo tidak mau mencabut proyek PSN atau Pik 2 ini, berarti Pak Prabowo juga dapat pesanan dong, dapat bisikan dong, betul? Nah, sekarang kita buktikan nanti, jika Pak Prabowo Presiden baru dan para anggota-anggota DPR baru bisa mencabut proyek Pik 2 ini dan dengan alasan PSN ini, maka Pak Prabowo, Pak Presiden baru ini berarti benar masih melekat dia birokratisnya, betul? Jika Pak Prabowo tidak mampu untuk mencabutnya, berarti Pak Prabowo melanjutkan Mulyono dong. Berarti Pak Presiden baru ini melanjutkan Mulyono dong, betul? Gimana Bapak-bapak? Siap melawan? Siap mencegah Pik 2? Takbir. Hanya sekian dan demikian barangkali dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin sekalian, jangan terpengaruh terhadap provokasi. Hati-hati ada provokasi di antara kita. Oleh karena itu